Ya, baik, shalom Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, ya. Salam dan sejahtera buat kita semua. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tinggal di dalam kami, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati napas kehidupan. Dan saatnya kami Tuhan pada pagi ini memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan lebih lagi ya Bapa, kami juga rindu mendengarkan sabda Tuhan di pagi yang indah ini sebagai bekal kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Bapak, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kau berikan. Mari Bapak urapi setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan buat teman kami mungkin yang masih dalam persiapan, Tuhan juga senantiasa menolong dan mempercepat langkah mereka. Bapak yang baik, kami sudah menyediakan hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sesuatu boleh terjadi atas hidup kami dan kami boleh dikuatkan hari-hari ke sehari. Untuk pagi ini kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar suara-Mu. Mari Engkau rapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman saja yang disampaikan. Dan setiap kami pendengar boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap dan berfirmanlah buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan pagi hari ini ya, yaitu dari kitab Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Yohanes 1 ayat 14 dan 18, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bicara kepada kita bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu tadinya tinggal bersama dengan Allah Bapa. Namun, oleh karena kasih Allah kepada manusia, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka Allah punya inisiatif. Ya, bagaimana caranya menyelamatkan kita, manusia-manusia yang tidak layak, manusia-manusia berdosa, agar kita bisa kembali kepada kemuliaan Allah, agar kita bisa kembali kepada rancangan awal Allah, yaitu di mana Allah merancangkan bahwa manusia itu hidup dalam kemuliaan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup mengalami berkat-berkat Tuhan, ya, memerintah bersama dengan Tuhan. Itu rencana Allah dari semula. Namun karena dosa dan pelanggaran oleh manusia itu sendiri, maka kita terpisah dari Allah. Kemudian kita juga tidak bisa lagi mempunyai hubungan yang sempurna. Dan oleh karena itulah, namun Allah tetap mengasihi manusia itu luar biasa. Dia tetap merencanakan, ya, mengambil suatu kebijakan atau inisiatif bagaimana biar anak-anaknya, gambar-gambarnya ini bisa kembali kepada dia, kepada rancangan awal Allah. Oleh karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus. Tadi dikatakan, ya, firman itu telah menjadi manusia, gitu ya. Nah, dan kita melihat kemuliaan itu, firman itu yang jadi manusia itu di dalam putra tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ya Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah rancangan Tuhan, ya.
Nah, jadi di dalam hidup kita, sesuai dengan tema pada hari ini, dampak mengenal Yesus. Kalau kita mengenal siapa Yesus itu yang sebenarnya, ya, yaitu sebagai putra tunggal Allah, ya, Allah itu sendiri yang tadinya diam bersama dengan Bapa. Kalau kita baca kitab Yohanes 1, ya, dia itu tadinya bersama-sama dengan Bapa, kemudian dia menjadi manusia, hidup sama seperti kita, 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah, ya. Kemudian karena kasihnya, maka dia punya inisiatif, ya, agar kita semua kembali kepada Bapa di surga. Nah, namun dalam perjalanan hidup tidak semudah itu. Kita yang sudah sempat terpisah, ya, dari Bapa, hubungan kita yang tadinya sudah terputus, untuk memulihkan itu Allah punya inisiatif. Namun keputusan ada di tangan kita, ya. Apakah kita merespon inisiatif Allah itu atau tidak, ya? Apakah kita percaya atau tidak? Itu kembali kepada kita pribadi masing-masing. Oleh karena itu pada pagi hari ini Allah menjelaskan ataupun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah satu-satunya, ya, anak Allah ataupun jalan untuk kita bisa kembali kepada rancangan awal Allah, ya, tidak ada jalan lain. Nah, jadi saya percaya kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, maka kita akan percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah kita boleh selamat. Kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, anak Allah, penguasa tunggal, ya, atas surga, bahkan bumi juga. Nah, namun Bapak Ibu, ya, kita sering dalam kehidupan kita juga masih banyak dikuasai oleh kegemerlapan dunia ini, ya. Kita sering tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini, atau mungkin penafsiran-penafsiran yang salah, ya. Ya, ada yang mengatakan Yesus itu ya Tuhan, tapi dia tidak bangkit. Nah, seperti itu. Jadi itu tergantung bagaimana respon kita. Tapi satu hal yang Allah mau sampaikan, bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Nah, tapi bagaimana dengan respon kita, sikap hati kita? Apakah kita percaya bahwa dia benar-benar anak Allah, bahwa dia sanggup, ya, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga yang tadinya sudah terputus itu? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita harus mengambil sikap, ya, harus mengambil keputusan, ya. Kalau memang kita percaya, jika kita memang meyakini bahwa hanya lewat Yesuslah, hanya dengan perjumpaan dengan Yesuslah kita bisa, ya, masuk kepada kekekalan, masuk kepada kerajaan surga. Dan Alkitab mencatat bahwa nanti di pemerintahan berikutnya, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Yesus, itu akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita tidak mengalami kebinasaan, kita tidak mengalami penyiksaan ataupun siksa neraka, tapi kita bersama-sama dengan Bapa. Itulah rancangan Bapa. Dia tidak mau satu orang pun dari antara kita yang terhilang. Tidak ada satu orang pun yang masuk neraka. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita yang sudah tergabung di The Power of Love ini, adalah orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah melayani, ya. Nah, untuk itu kita juga harus lebih peduli lagi. Kita harus menceritakan kebenaran firman ini juga kepada sekeliling kita, kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan. Nah, dan oleh karena itu seperti
apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan lakukan ketika dia masih berada di muka bumi ini. Dia mengajar, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan bagi kita. Maka Yesus juga mau kita memberikan teladan itu kepada setiap orang yang bertemu dengan kita, sehingga lewat kehidupan kita orang lain juga merasakan ada kasih Allah, ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu, di dalam setiap pergumulan hidup kita, ya, perjalanan hidup kita, kita banyak menghadapi hambatan, banyak menghadapi tantangan. Nah, di dalam itu kita harus bijak, kita harus tahu memprioritaskan mana yang utama, mana yang lebih utama, ya. Di dalam kehidupan kita ini kita harus memprioritaskan bahwa Kristus yang paling utama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Dialah hidup yang kekal itu, ya. Dialah yang bisa mendamaikan kita. Bahkan segala kepenuhan Allah, Alkitab mencatat bahwa apapun yang kita minta kepada Allah Bapa di surga, itu semua harus melalui Yesus, ya. Tidak ada jalan lain, harus melalui Yesus. Oleh karena itu, walaupun singkat firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kami tekankan, mari kita percaya kepada Allah, kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mau, ya, meninggalkan tahta kemuliaannya untuk keselamatan kita. Dia menjadi manusia, dia mengalami apa yang kita rasakan, dia tahu apa yang kita kerjakan selama kita di muka bumi ini, maka dia sudah memberikan contoh dan teladan, yaitu ketaatan, ya. Dampak dari kita mengenal Yesus yang sebenarnya, mengenal Yesus dengan benar, maka kita, ya, hendaknya mempunyai karakter Kristus. Karakter Kristus itu yaitu taat kepada otoritas Bapa. Dia bisa melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa kepada dia di muka bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan kita, menjalaninya. Bahkan di hari terakhir ketika dia berdoa dengan murid-muridnya, dia sudah melihat rencana Bapa itu buat dia. Dia sempat berkata, "Jikalau boleh kiranya Bapa, cawan ini berlalu daripadaku." Yaitu permintaan anak, karena dia melihat begitu besar tanggung jawab itu. Namun dia lanjutkan lagi, tapi bukan kehendakku, ya, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu doa penyerahan dari Yesus kepada Bapa. Nah, di sana kita melihat ada ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sempurna dari seorang anak kepada Bapa, dari seorang Yesus, ya, Putra Tunggal itu kepada Allah Bapa di surga. Dan setelah itulah, setelah dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa, dia akan memberikan, Bapa memberikan kemuliaan kepada dia dan mengangkat dia sebagai ahli waris, sebagai pemegang, ya, kuasa atas surga dan bumi. Saya teringat Bapak Ibu untuk sebuah kerajaan, ya. Baru-baru ini kan kita lihat Inggris, ya, baru meninggal, yaitu Ibu Margaret, ya. Ketika meninggal kemarin, itu berapa tahun dia jadi raja di Inggris itu. Nah, kemudian dia punya keturunan, ada Pangeran Charles, ada Pangeran William, ya, itu udah cucu, ya. Nah, kemudian di situ kita lihat dalam sejarah ini dunia, ya, di situ kita melihat bahwa memang kalau anak-anak itu tidak taat itu dalam kerajaan itu, di situ kita lihat maka orang tua ataupun karena kerajaannya, bapak itu menganggap anak itu
tidak layak tinggal dalam kerajaan itu. Nah, itu dunia ya. Jadi kalau dia tidak patuh kepada peraturan yang ada di dalam kerajaan itu, maka dikatakan dia tidak ikut jadi ahli waris. Saya ngelihat itu di Pangeran William itu ya, dia masih ngikutin apa yang ada di kerajaan Inggris. Tapi adiknya itu Pangeran Harry ya. Nah, itu dia menikah dengan orang luar, atau katakan dia tidak patuh kepada peraturan, tidak patuh kepada rancangan ataupun rencana yang ada dalam kerajaan itu. Nah, sehingga ya kan dikatakan sepertinya tidak layak gitu loh, tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, itu dunia saja seperti itu ya. Kalau tidak patuh, kalau tidak taat dengan apa yang sudah digariskan oleh penguasa ataupun pemimpin, maka ya jangan disalahkan kalau dia dianggap sepertinya tidak layak gitu kan. Dan itu keputusan ya. Pangeran Harry memutuskan ya dia menikah dengan yang dia suka atau yang pilihan dia seperti itu ya. Nah, itu juga yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, pada pagi hari ini keputusan di tangan kita. Apakah kita memilih untuk tetap taat, untuk tetap setia kepada Yesus Kristus, kepada Bapa di surga, atau ya kita memilih cara lain. Ya kan? Ya, mungkin ada penafsiran lain, cara lain. Nah, seperti itu. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Mari kita menularkan ya apa yang sudah kita terima, gaya hidup, ya kan? Kemudian cara kita juga bersosialisasi, cara kita berbicara. Nah, itu semua kita dapati teladan itu di dalam Yesus. Ya, bagaimana Yesus ketika dia katakan hina, difitnah, tapi dia menjawab tidak pernah salah ya. Nah, tidak pernah menyakiti hati Bapa, tidak pernah membalas. Nah, itu yang terutama. Jadi sebenarnya sederhana, dosa itu bukan seperti yang kita pikirkan selama ini harus kita membacok orang, harus kita menampar orang, enggak seperti itu. Tapi ketika di hati kita juga ataupun kita menyampaikan perkataan yang membuat orang lain terluka, itu juga termasuk membunuh. Kita membunuh karakter dia kita membunuh semangat dia sehingga dia tidak mampu, tidak berani lagi berkata-kata, tidak lagi menjadi diri sendiri. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita butuh hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan seperti apa yang sudah Yesus katakan bahwa setelah dia tidak bersama dengan kita di muka bumi ini, bahwa dia sudah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kita yang setia kepada kita, mendampingi kita. Dia diibaratkan seperti seorang ibu ya yang setia untuk menolong kita, merangkul kita kapan saja kita butuh. Ya, bagaimana seorang ibu yang mengasihi anaknya, begitulah Roh Kudus itu kepada kita. Kapan dan di mana saja pun kita bisa terkoneksi, kita bisa mengadu, kita bisa meminta pertolongan daripadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Mari katakan, ini aku Tuhan, aku mau belajar taat, aku mau belajar setia dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya hidup kami akan diubahkan, maka kami akan menjadi murid-murid Yesus, pengikut Yesus, punya karakter Kristus, dan biarlah teladan Kristus itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini oleh firman-Mu yang begitu ajaib buat kami, di mana Tuhan firman yang telah menjadi manusia, yang tinggal di antara kami, tinggal di dalam kami, itulah yang membawa kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan bahwa kuasa ataupun otoritas itu Tuhan berikan kepada putra-Mu Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kuasa atas surga dan bumi.
bahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ada dalam kuasa Tuhan, adalah dalam tangan Yesus. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat, kekuatan, dan juga tolong kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mengambil keputusan yang benar di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah gelombang dunia yang semakin hari semakin tidak baik, tidak bersahabat. Tapi kami berani berkata bahwa di dalam Yesus kami akan boleh selamat, bahwa bersama Yesus kami akan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan bersama dengan Roh Kudus kami bisa menjalani hari-hari kami di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, dan di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang Kau berikan, buat firman yang Kau berikan, dan buat seluruh kami partisipan yang sudah hadir. Kami tidak tahu ya Tuhan apa keadaan mereka satu persatu di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tapi ada Roh Kudus, Roh yang setia, Roh yang manis, dan Roh yang lemah lembut. Itulah yang merangkul kami, memeluk kami, memberikan kami kekuatan, bahkan menolong kami Bapa, sehingga kami boleh dikuatkan menjalani hari-hari kami. Dan terutama pada pagi hari ini, hari yang indah, kami boleh merayakan ibadah kami lewat ucapan syukur di minggu pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan bersama dengan kami, dan kami percaya ada sukacita mengalir atas hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, pemaparannya pada saat ini mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Ya, ketika orang memahami tentang kasih Tuhan dan mengalaminya, saya percaya ya bahwa dia punya roh yang menyala. Dan saya punya kesaksian di mana pagi ini bagaimana Tuhan sentiasa memberikan semangat ya. Jam-jam seperti ini saya sudah bangun ya, dan saya sudah persiapan. Dan ini semua bukan karena kuat gila saya, tapi Tuhan sendiri, rohnya memberikan saya kepekaan. Ya, itulah visi misi dan moto The Power of Love. Dan sekarang saya berikan buat Pak Victor dulu, tapi sebelumnya pengumuman ada Bu Tiar.
Iya, Pak. Saya pikir tidak ada ya, kita ketemu besok di saat teduh Ya, jam oke. 30 ya. Itu aja, terima kasih. Oke, serahkan kepada Pak Victor Tajulu untuk berdoa tentu tentang program visi misi tadi dan juga buat yang hadir ya pada saat ini ya, dan juga nanti saya akan doa berkat dan Pak Dosin akan satu pujian sesudah doa berkat. Ya, silakan Pak Victor Tajulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pagi yang indah ini Tuhan. Boleh kau berikan kesempatan untuk satu bertemu dengan Engkau Tuhan, bertemu dengan saudara seiman kami melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Ibu Tiar, membawakan firman, yang kami boleh mendapatkan berkat dari firman yang telah diberikannya. Kau juga yang memberkati Tiar dan keluarga. Demikian kami berdoa untuk Pak Surbakti sebagai pembina The Power of Love dalam komunitas, juga Ibu Agnes dan kesehatan dan seluruh keluarga Kau berkati. Kami berdoa Tuhan juga untuk Pak Pardosi, demikian juga Ibu Ruth di Singapura. Kau yang melindungi Tuhan, memberikan kesehatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan juga untuk Zoom Power ini Tuhan yang terus berlangsung. Kami mohon supaya Engkau juga yang memberkati sehingga makin hari besok hari dan menjadi berkat bagi banyak orang yang hadir. Kami rindu juga banyak orang yang menikmati daripada pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Demikian kami persiapan kami untuk berbakti pada hari Minggu ini, memuji nama-Mu dan Kau yang mengasihi kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Berkat sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita kemampuan, kesanggupan mengerjakan banyak hal. Bersama Dia kita mampu mengerjakannya, berhasil dan beruntung oleh karena kemampuan Tuhan yang tinggal bersama kita. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Bapak Dosi satu pujian.